Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan ta'lim kita di malam hari ini. Insyaallah malam ini kita akan sempurnakan bagian ayat terakhir dari surah Al-Fatihah di firman Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na qawlihi ta'ala, adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitannya dengan ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon tunjukkan kepada kami jalan-jalan yang mudah, yang lurus, solusi-solusi yang mudah ketika punya masalah. Ya Allah, kesuksesan ketika beraktivitas. Dan ditafsirkan dengan kalimat setelahnya, seperti Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami yang mendapatkan kenikmatan dari. Wa amma tafsiru hadhil ayat wa huwa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Adapun penjelasan dari ayat ini ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nisa, di surah An-Nisa min ayat 69 dari ayat 69. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepada orang itu kenikmatan-kenikmatan yang sama dengan orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat kepada mereka. Bahkan mereka akan dipersatukan dengan orang-orang ini di surga, yaitu pertama kalangan para nabi, kedua kalangan para siddiqin, ketiga kalangan para syuhada, dan keempat kalangan orang-orang soleh. Jikalau Anda bisa menjadikan mereka sebagai bimbingan dan teman hidup, maka itulah sebaik-baiknya bimbingan yang bisa kita jadikan dalam pedoman kehidupan kita. Alhamdulillah, bagi yang mengikuti kajian kita di malam Jumat, saya sarankan melihat dan menyimak video sebelumnya supaya kita bisa tersambung pada pembahasan-pembahasan lanjutannya. Telah kita uraikan di pertemuan yang lalu bahwa jika kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, kenikmatan dalam kehidupan seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya, maka Allah mengajarkan kita di surah An-Nisa ayat yang ke-69 untuk meneladani 4 golongan utama yang pernah hidup di bumi. Keluarkan manhaj mereka, keluarkan cara kehidupan mereka yang Allah telah sampaikan beritanya dalam Al-Quran, atau keterangan dari Nabi SAW, atau bahkan fakta perjalanan sejarah yang ditendun informasinya sampai ke kita sekarang. Maka 4 kalangan ini, pertama kalangan para nabi, kita telah bahas tuntas di pertemuan sebelumnya tentang nabi-nabi yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Sesuai dengan profesi Anda semua, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada di antara kita misalnya di diplomasi atau di birokrasi atau di jabatan tertentu, maka Allah turunkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, juga Nabi Yusuf alaihissalam, diberikan pedoman dan dijadikan teladan dalam kehidupan. Jika Anda bicara tentang keteladanan dalam menangani penyakit, bersabar dalam sakit, berzikir ketika sakit, maka Allah turunkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa yang ringan, atau kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika ditimpa dengan penyakit yang tidak dialami sebelumnya oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Atau ketika Anda berumah tangga punya persoalan, kata Allah, bukan Anda saja yang punya persoalan, nabi-nabi pun punya persoalan. Nabi Zakaria berumah tangga persoalan yang belum punya keturunan, sampai rambutnya memutih, fisiknya letih, puluhan tahun bersabar dan berdoa. Istrinya divonis monopos, bahkan divonis dengan mandul. Kata dokter, kata klinis secara medis tak mungkin punya keturunan. Namun Allah mengajarkan zikir di lisan Nabi Zakaria alaihissalam yang dibacakan dalam sholatnya. Dengan bacaan itu turun malaikat menyampaikan berita gembira, Anda akan punya keturunan. Berita baiknya, orang yang mengamalkan zikir yang sama, kata Allah, saya pun akan berikan anugerah yang serupa. Jika Anda punya persoalan dalam persaingan, di kedudukankah, di bisniskah, sampai Anda misalnya dijahili orang, disingkirkan, disumpurkan dan sebagainya, maka Allah turunkan kisah Nabi Yunus alaihissalam sampai masuk ke dalam perut ikan paus. Nabi Yunus berzikir
Dan zikirnya diabadikan dalam Al-Quran dengan janji dari Allah. Kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir yang sama, berdoa kepada Allah, kami akan selamatkan orang ini, berikan kesuksesan seperti kami berikan kepada Yunus alaihissalam. Dan semua prototipe nabi-nabi, bahkan nanti ada Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi banyak kesulitan. Dan semua gabungan dari ini semua dikumpulkan keteladaannya pada sifat kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kesimpulan yang pertama, kalau Anda ingin sesurga dengan Nabi, kalau Anda ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW plus dengan semua nabi-nabi yang lainnya, maka cara mudahnya keluarkanlah bimbingan dari Nabi SAW bagaimana jalan hidup beliau yang telah ditata dari awal sampai dengan wafatnya. Jalan itu dalam bahasa Arab jika diikuti disebut dengan sunnah namanya. Jamaknya disebut dengan sunnah. Berita yang disampaikan disebut dengan hadis namanya. Baik, jelas suara saya? Bismillah. Bismillah. Jalannya disebut dengan sunnah. Informasinya disebut dengan hadis. Sesuatu yang disampaikan oleh Nabi. Di semua yang disampaikan informasi dari Nabi disebut dengan hadis. Jika kita ikuti dan diamalkan disebut sunnah namanya. Ini pengertian dasarnya. Saya belum masuk ke wilayah fikih atau yang lain. Pengertian dasar. Ya, jangan dipotong video saya. Baik. Jika Anda ikuti disebut dengan sunnah. Karena itu ada istilah disampaikan ketika ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Ini perintah Allah. Yang dimaksud sunnah itu adalah petunjuk-petunjuk hidup yang bisa kita keluarkan dari bimbingan hidup Nabi sesuai dengan passion atau aktivitas yang kita jalani di bumi. Misal sebagai anak, apa tuntunan Nabi? Sebagai suami, apa tuntunan Nabi? Sebagai pekerja, apa tuntunan Nabi? Ya, sebagai pimpinan, apa tuntunan Nabi? Keluarkan semuanya. Begitu Anda bisa kerjakan itu, maka kita punya peluang untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika umatmu serius mencintai Allah, maka buktikan cintanya dengan mengikuti semua tuntunan-tuntunan yang dibawa Nabi, maka jika kita diikuti akan menurunkan cinta Allah kepada mereka. Jadi satu, para Nabi. Kedua, telah kita sempurnakan bahasan tentang siddiqin. Orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan semua tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang, orang-orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Al-Quran serta mengamalkannya juga dalam Sunnah Nabi SAW. Membenarkan, mengamalkan. Kata Al-Quran sholat, kata orang ini sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami benarkan, kami taati untuk diamalkan. Kata Al-Quran puasa, dia puasa. Kata Al-Quran jujur, dia jujur. Kata hadis berkata yang baik, dia berkata yang baik. Kata hadis amalkan ini, dia kerjakan itu. Kata hadis tinggalkan ini, dia tinggalkan itu. Membenarkan, mengamalkan. Dan tanpa ragu, maka itu disebutnya siddiqun. Ya sebut ini. Nah, yang ketiga, ini yang jadi pembahasan kita malam hari ini, asy-syuhada. Saya ulang, asy-syuhada, golongan syuhada. Ini yang belum kita bahas dan kita akan mulai kesempatan malam hari ini. Dan mohon izin saya sedikit melambatkan bahasan untuk menyesuaikan dengan pembahasan kami pada kesempatan malam hari ini. Golongan ketiga, syuhada. Sudah. Fokus. Siapa syuhada ini? Sampai kemudian banyak orang menginginkannya. Bahkan ada yang menjadi nama orang Ustaz Syuhada. Ada yang menjadi nama masjid, Masjid Syuhada. Ada yang menjadi jalan, nama jalan, Jalan Syuhada. Apakah kemudian dengan nama itu otomatis akan langsung masuk ke dalam surga bersama Nabi? Biar sama Nabi saya namain saya Syuhada. Kalau perlu Syuhada Nabi, gitu kan? Biar nyambung.
Kita lihat apa yang dimaksud dengan syuhada ini, bagaimana klasifikasinya, seperti apa amalan-amalannya. Secara bahasa, sebelum kita masuk ke uraian detailnya, kata syuhada adalah jamak dari kata syahid. Syahid, bukan hotel. Saya ulang, syuhada jamak dari kata apa? Syahid. Asal katanya dari kata syahida yashhad. Syahid itu punya dua arti dalam bahasa. Bisa bermakna syahid fa'il yang berarti menyaksikan sesuatu. Bisa berarti masyhud dari kata maf'ul yang diperlihatkan akan sesuatu. Jika yang disebutkan makna yang pertama, syahid yang melihat sesuatu, maka sepakat para ulama, termasuk di sini para ulama hadis, disebut dengan syahid jamaknya syuhada, karena sebelum mereka wafat, mereka melihat semua kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Kenapa disebut dengan syahid? Jamaknya disebut dengan syuhada? Karena golongan ini sebelum dimuliakan oleh Allah sampai di akhirat bertemu dengan para nabi rasul di surga ini dengan izin Allah, maka mereka diperlihatkan kemuliaan sebelum wafatnya dengan menyaksikan kemuliaan dan janji-janji yang Allah berikan kepada mereka. Ditampakkan keadaan kubur, ditampakkan kumpulan-kumpulan pahala yang telah mereka kerjakan, ditampakkan kemudian suasana keindahan-keindahan kenikmatan surga yang dijanjikan itu. Sehingga saking nikmatnya penampakan itu, tak rasa kematiannya pun kemudian berlangsung dengan indah dan sempurna. Ada yang menjual senyum, ada yang menjual tenang, berkeringat di keringnya cuma tenang. Ada yang meninggal sambil memancarkan cahaya yang masya Allah auranya itu tenang, nyaman. Karena melihat sesuatu yang ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan masyhud. Masyhud. Kalau yang pertama melihat langsung, syahidun, jamaknya syuhada. Yang kedua, sekilas ditampakkan, masyhud. Kalau yang tadi itu nampak melihat kenikmatan. Yang kedua hanya sekilas diperlihatkan, ditampakkan sekilas. Kalau di berita itu ada sekilas info ya, slide saja. Nih, lihat gitu ya, lewat ke kenikmatannya. Ya, beda dengan yang pertama. Maka yang kedua punya arti masyhud, ditampakkan kepada mereka sekilas kenikmatan yang akan mereka raih di kemudian hari. Baik, jika kata syahid saja punya dua arti seperti tadi, ditampakkan kenikmatan-kenikmatannya, bisa melihat gambaran-gambaran kenikmatan surga yang akan diraih. Bagaimana kenikmatan di alam kubur? Ada kemudian golongan kedua yang sekilas ditampakkan saja sehingga tenang dalam wafatnya. Ini menunjukkan yang mendapatkan kenikmatan ini bukan satu golongan amal tertentu, bukan ada pada satu amal saja. Ini menunjukkan amalan ini sifatnya beragam dan menunjukkan amalan ini tidak terfokus pada satu amal saja. Karena itulah kemudian Al-Quran menjamakkan kalimat dari kata syahid menjadi syuhada. Artinya golongan orang-orang yang punya amal beragam yang saat akan wafat dipersaksikan pahala-pahala kenikmatannya dan di hari kiamat diapresiasi oleh Allah dengan diberikan anugerah tinggal bersama para nabi dan para siddiqin. Kesimpulan cepatnya, para syuhada adalah orang-orang yang memiliki amalan beragam, bukan satu amalan saja. Awas pembuka ini saya penting sampaikan, karena nanti sebagian masyarakat ada yang membatasi syahid syuhada dalam satu aspek saja. Pokoknya kalau gugur di medan perang itu syahid, kalau gugur di medan taklim bukan syahid. Pokoknya kalau gugur saat berjuang dengan senjata syahid. Tapi kalau dia berjuang dengan pena bukan syahid. Kita akan lihat Al-Quran memberikan bentuk jamak untuk menunjukkan ada banyak amalan untuk mencapai status ini. Apa saja amalan-amalannya yang kalau anda kerjakan, masya Allah,
sebelum wafat ditampakkan kenikmatan perawan, saat wafat kemudian diberikan kenikmatan di alam kubur, dan saat kembali kepada Allah diberikan tempat istimewa dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Siapa mereka? Apa saja amalannya? Dan bagaimana klasifikasinya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan membuat kurikulum untuk mendapatkan itu semua. Detailnya kita bahas dalam menunaikan sholat Isya berjamaah dan kita turunkan ayat-ayatnya. Dengan izin Allah kita lihat pendapat ulama dalam menafsirkannya, dan setelah itu kita buat kurikulum untuk mengaktualisasikan amalan ini dalam kehidupan kita saat ini. Siap insyaallah? Baik, kita tunaikan sholat Isya dulu, kita tutup sejenak, kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan waktu setelah Isya, dan dengan waktu ini suara di mic jadi lancar, duduk jadi enak, dan kita mudah-mudahan bisa membahas pembahasan malam ini dengan lebih teduh insyaallah. Baik, syuhada, para ulama membaginya ke dalam 3 golongan berdasarkan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadul awal, golongan pertama adalah golongan yang disebut syuhada dunia akhirat. Golongan pertama. Jadi syahidnya mencapai 2 dimensi, dunia dan akhirat. Disebut syuhada dunia wal akhirat. Golongan kedua, ada yang disebut syuhada al-akhirah duna ad-dunya. Syuhada akhirat saja dan tidak disebut dalam syuhada dalam konteks dimensi dunia. Ini tidak ma'ruf di kalangan manusia di dunia disebut syahid. Cuman dalam tinjauan Islam ketika dia ke akhirat nanti statusnya sebagai syahid. Ya? Jadi yang pertama ini ma'ruf di dunia disebut syuhada, di akhirat pun syuhada. Yang kedua, di dunia dia tidak disebut dengan syuhada, tapi di akhirat statusnya oleh Allah disebut dengan syuhada. Jelas? Yang ketiga, syuhada ad-dunya dunal akhirah. Nampak syahid. Nampak. Kalau nampak itu seperti syahid. Di dunia, tapi diabaikan oleh Allah statusnya di akhirat. Di syahid dunia, nampak seperti orang syahid dunia, tapi di akhiratnya ditolak oleh Allah status syahidnya. Syahid dunia bukan syahid akhirat. Saya ulang ya. 1 syuhada dunia wal akhirah, golongan para syuhada yang ketika melakukan amalan ini menjadikannya syahid di dunia disebut syahid, di akhirat pun disebut syuhada. Jelas? Yang kedua, syahidul akhirah, syuhadaul akhirah duna dunia. Syahid di akhirat statusnya, tapi di dunia tidak ma'ruf sebagai syuhada. Syuhada saat di akhirat, tidak saat di dunia. Jelas? Yang ketiga, syuhadaud dunya dunal akhirah. Syuhada, syahid, nampak seperti syahid saat di dunia. Orang dunia memandangnya syahid, tapi ditolak oleh Allah syuhadanya saat di akhirat. Jelas? Baik. Yuk kita masuk dalam golongan pertama. Nanti saya bacakan di antara ayat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama, syahid dunia dan akhirah, adalah 1, ini puncak tertingginya, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, ya, dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala sampai ia wafat. Orang yang berjuang, ya, di jalan Allah dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala sampai ia wafat. Sering diistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah jihad fi sabilillah atau muqatil fi sabilillah. Ya. Cuman sayang di terjemahan sering diterjemahkan dengan perang. Ya, perang itu kosakata yang menurut saya perlu disempurnakan gitu ya. Saya lebih senang istilah dengan berjuang. Ya, konteksnya dia lebih positif istilahnya. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan niat karena Allah sampai ya wafat. Yuk kita keluarkan ayatnya. Pujian Allah pertama kali kita urutkan surahnya. Misal di surah Al-Baqarah dulu. Ya, surah kedua dalam Al-Quran. Ini pertama kali disebutkan statusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154 sampai 155.
Khususnya di 154-nya, paling kanan sebelah bawah. Sudah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Nanti yang wala nabluwannakum itu golongan yang akhirat tanpa dunia. Kita simpan dulu. Baik, ada ayatnya? Dan jangan Anda semua duga orang yang wafat ya karena sebab ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia wafat begitu saja. Tapi sesungguhnya Allah akan berikan ia kemuliaan dan kehidupan yang lebih baik, istimewa dibandingkan saat ia hidup di dunia. Masya Allah. Yuk kita lihat bagaimana keistimewaannya. Saya belum bicara sampai konteks akhiratnya dulu. Saya ingin bicara saat di dunianya mulia, kemudian saat ia masuk ke alam kuburnya mulia, dan saat kembali kepada Allahnya begitu mulia. Lihat tafsir ayat ini dibandingkan dengan Quran, surah ketiga Ali Imran, di ayat 169 sampai 171. Lihat tafsir ayat ini, ya, dikembalikan ke surah Ali Imran, ayat 169 sampai 171. Perhatikan bagaimana Allah muliakan golongan ini yang berjuang di jalan Allah sampai kemudian ia wafat, bagaimana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya? Farihina bima atahumullahu min fadlihi وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah. Insyaallah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan Anda duga orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai kemudian dia wafat dalam perjuangan itu sedang berjuang. Berjuang secara fisik disebut dengan jihad. Awas. Jadi jihad itu perjuangan fisik. Berjuang dengan pikiran disebut dengan ijtihad. Jadi kalau Anda merencanakan sesuatu, misal berjuang dengan rencana Anda. Saya mau berjuang nih, supaya bangun tahajud di malam hari. Ya, misalnya rencanakan, saya bangunnya mau jam 2, sholatnya jam 3. Itu direncanakan sempurna sekali. Sampai alarmnya pun direncanakan. Saya pasang alarm 4 kali. Kemarin 3 kali, saya bangun jam 5. Ya, sekarang 4 kali. Jam 2 pas, jam 2:04, 2:30, jam 3 kurang 1/4. Pokoknya setiap 1/4 jam lah. Ya, itu ketika Anda rencanakan, sampai rencanakan wudhunya, mandinya, macam-macamnya, itu perjuangan merencanakan sesuatu disebut ijtihad namanya. Jelas? Baik. Perjuangan mengeksekusi apa yang direncanakan itu disebut jihad namanya, secara fisik. Ya, jadi kalau dalam konteks kecil ya, bukan yang berjuang di medan perang. Konteks kecilnya, Anda mau bangun malam, Anda rencanakan sekarang. Begitu malam alarmnya bunyi, gitu ya, bunyi, langsung Anda bangun. Oh, refleks matikan alarm. Ya. Nah, itu jihad. Usaha Anda itu untuk bangun, walaupun cara pertama matiin alarm. Ya. Nah, bangun lagi, siap lagi. Nah, biasanya bangun yang kedua itu relatif lebih sadar. Saya kan mau bangun malam, kan? Masa kalah sama ini? Sebentar, istighfar tapi bangun-bangun jam 3 gitu kan? Itu berjuang. Jadi berjuang mengeksekusi sesuatu, perjuangan fisik disebut dengan jihad namanya. Jelas? Saya mau ke masjid besok subuhan di masjid A, masjid B, masjid C. Jaraknya dari rumah sekian. Maka kalau ke masjidnya jam 4:06 sudah adzan, berarti saya jam 3:30 sudah harus ke masjid. Rencananya ijtihad dieksekusi dengan jihad namanya. Saya besok mau ke kampus pelajaran jam sekian, saya berangkat jam sekian. Ijtihad, eksekusi, jihad namanya. Jelas? Ya, perjuangan secara fisik disebut jihad. Puncaknya nanti perjuangan ketika membela dan memperjuangkan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam. Awas, nanti aspeknya banyak. Jelas ada membela nanti agama, ada berjuang membela nilai-nilai, kemudian izzah Islam, ada sifatnya bela negara, ada banyak nanti aspeknya. Cuma niatnya itu yang membedakan. Makanya dalam Islam semua aspek itu kembali ke niat. Ke niat, ya. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dari Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh semua pekerjaan itu akan dihisab berdasarkan niatnya. Niat. Itu yang membedakan nanti perjuangan itu menjadi jihad di sisi Allah. Punya nilai tidak itu, syuhada atau tidak.
Karena itu kalau Anda belajar hadis misalnya dari Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi punya beberapa kitab. Kitab pertama beliau karang At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu untuk adab, sebelum belajar ilmu belajar adab dulu. Yang kedua Al-Arba'in 42 hadis. Yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Nanti sampai ke Sahih Muslim, ke Al-Minhaj dan sebagainya. Sebelumnya di Riyadhus Shalihin Anda buka bab pertama, Babul Ikhlasi wa Ihdarun Niyah fi Jami'il Aqwali wal Af'ali. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat tuh dalam setiap apa yang kita utarakan secara lisan atau yang kita lakukan dalam tubuh kita sebagai perbuatan. Maka yang menentukan itu punya nilai atau tidak di sisi Allah adalah niatnya. Di antara pembahasan bab ikhlas ini ada pertanyaan sahabat, "Ya Rasulullah, ada seorang lelaki berjuang karena fanatismenya. Ada seorang berjuang ingin disebut sebagai pahlawan. Maka bagaimana di antara mereka itu yang statusnya jihad fi sabilillah?" Kata Nabi, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Kata Nabi, bela negara bagus, harus dilakukan. Berjuang membela harta benda ketika ada kemungkaran sebagainya, perjuangkan. Berjuang membela izzah dan sebagainya, perjuangkan. Tapi yang membedakan kata Nabi niat. Ketika semua niat dikerjakan karena Allah, maka itulah masuk kategori fi sabilillah. Makanya semua pejuang-pejuang kita yang muslim dulu, yang membidani lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, yang dengan darahnya, yang dengan kain kafannya, yang dengan merah putihnya, itu yang membedakan perjuangan mereka, bukan sekedar dunia untuk Indonesia merdeka, tapi ridha Allah. Makanya keluar resolusi jihad, tulisannya resolusi jihad, karena yang diinginkan berjihad. Berjihad, jadi bela negara ketika diniatkan karena Allah untuk berjuang supaya tidak masuk mafsadat masuk ke dalam negara dan merusak nilai-nilai keislaman yang sedang dipraktikkan, maka itu perjuangan. Maka muncul jihad fi sabilillah. Kayak Haji Nur Ali jihad fi sabilillah. Dari Tasik kemudian jihad fi sabilillah. Ya, itu semua berjihad, jihad, semua itu niatnya jihad. Makanya disadari betul ketika kemerdekaan kemudian diraih, nama Allah dikibarkan. Buka coba, saya kan pembaca undang-undang waktu SD itu. Dan sampai sekarang nggak berubah. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Mau dibaca apa itu Allah? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Coba perhatikan. Didorong oleh keinginan luhur, diletakkan setelah rahmat dan berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari dulu memang punya keinginan luhur. Nggak pengen merdeka. Disadari kalau memang Allah tidak berkehendak, nggak akan jadi. Makanya ditempatkan kalimat Allah itu di situ. Dan dirangkum kemudian dalam undang-undang, dihargailah masyarakat untuk menunaikan agamanya dan umat Islam beribadah dan dijamin oleh negara karena perjuangan tadi. Makanya ketika pasal 29 ayat 1 itu dikukuhkan, negara didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Baca pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di konsepsi ketuhanan itu menjadi acuan di negara kita karena sadar ada nilai jihad yang menjadi bidan kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Di pasal 29 ayat 2-nya, negara memberikan kemudian jaminan dan perlindungan pada masyarakat untuk beribadah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin. Kenapa? Karena dari ibadah tadi itu, dari aktivitas kita kemudian mendalami keislaman untuk umat Islam, ada manfaat untuk negara, di antaranya kontribusi jihad tadi. Makanya kalau ada taklim, negara melindungi. Ya, ada orang sholat, negara melindungi. Ada orang haji, negara mengatur. Ada orang zakat, negara mengatur. Itu konsepsinya seperti itu. Ya, ada orang bercadar, ya negara melindungi. Karena bagian dari ibadah gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang belum mengerti, ya dijelaskan, jangan marah-marah. Ya, kalau yang belum paham, dimaklumi saja dan gak usah marah-marah. Ngapain marah-marah? Yang belum paham itu dipahamkan, yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Kalau ada orang memberikan statement kemudian karena belum paham, dipahamkan, sudah, jangan saling menghujat, selesai. Paham ya? Buang-buang waktu. Saya sering katakan, mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Menyalahkan yang sudah salah, buang-buang waktu. Ini sudah, sampaikan informasinya dan selesai. Ya, karena ada beberapa sekarang, ya, cara berpikir yang tidak wajar gitu. Dan kita koreksi setelah itu, kita hormati, sudah. Ya, misal ada orang misalnya main kuda, main panahan, setelah itu melakukan tindakan kotor. Dia bom orang, dia tembak orang dan sebagainya, gitu kan? Atau disebut dengan terorisme yang sekarang ini terjadi. Oke, tapi atasi, tangkal terorismenya, jauhkan dari nilai-nilai keislamannya. Dah, tindak itu dengan baik, tapi jangan salahkan kuda dan panahnya. Kalau cara berpikirnya seperti itu, nanti akan ada olimpiade terorisme.
olimpiade panahan, olimpiade kuda, olimpiade teroris gitu, ya. Jadi jangan sampai ada perbuatan kemudian dikerjakan menjadi hukum kepada yang lainnya. Baik, Anda bayangkan nggak kalau ada orang nusuk orang pakai cadar, lalu dilarang cadarnya. Saya tanya, kalau ada orang korupsi pakai dasi, pakai jas, lantas besok-besok nggak boleh orang pakai jas, nggak boleh orang pakai dasi. Ya, waktu di Sarinah terorisnya pakai celana jin aja dipakai celananya tuh. Ya. Terus pakai topi, pakai kaos. Besok-besok nggak boleh semua orang pakai jin. Kenapa? Karena jin adalah sumber terorisme. Nah, ini cara berpikir ini yang kita perbaiki, tapi nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Kita beritahu, sudah ini seperti ini. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Dan jangan potong video saya. Gitu. Yang tugas saya itu memberikan arahan, sudah. Ya, alhamdulillah diikuti, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Tapi jangan bikin kemudian kegelisahan-kegelisahan sehingga rame gitu. Kita ini sudah saatnya membangun. Sudah. Saatnya mengisi dengan kebaikan. Jangan ribut-ribut lagi. Ya, kalau semuanya ribut, kapan kita bangun negerinya? Kalau semua ribut, kapan kita menjadikan Indonesia ini makmur sejahtera seperti cita-cita undang-undang? Tapi ingat, kembalikan poinnya jihad fisabilillah. Nah, karena jihad ini penting, makanya dulu di kurikulum dulu, termasuk saya waktu belajar SD itu, sampai SMP, itu kurikulumnya masih ada tentang pembahasan sejarah kebudayaan Islam SKI. Dikisahkan perang ini, perang itu. Bukan perangnya sebetulnya, tapi diajarkan bagaimana cara berjihad yang benar. Makanya ketika pelajaran SKI itu ada, nggak ada kayak bom, nggak ada kayak tembak-menembak, nggak ada macam-macam, nggak ada. Kenapa? Karena pelajarannya ada, diajarkan dengan benar. Begitu pelajaran itu hilang sekarang, muncullah bom ini, bom itu, bom ini. Karena nggak ada cara mereka untuk belajar. Akhirnya instan dari YouTube. Boom. Anda bayangkan, tukang somai jadi bisa bikin bom. Karena pelajaran yang benarnya nggak sampai gitu. Nah, karena itu, kata Al-Quran, kalau ingin belajar jadi syuhada, maka belajar dengan cara yang benar. Dan sampaikan supaya tidak sembarangan. Dan ingat ya, ingat. Karena statusnya tinggi menjadi syuhada, maka resikonya pun tinggi. Kalau Anda tidak mengikuti kaidahnya, ancamannya neraka jahanam. High value, high risk. High value, high risk. Paham? Bahasa Cirebon. Apresiasinya tinggi, tapi resikonya pun besar. Itu jihad. Kalau salah kaidah, ya neraka jahanam. Turun Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan satu orang saja, apalagi dia beriman, fajazauhu jahannam. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, maka dia telah pesan kafling di neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wala'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah menjanjikan siksa yang berlipat dibanding siksa-siksa yang lainnya. Tunjukkan pada saya orang beriman mana yang punya cita-cita pesan kafling di neraka jahanam. Tunjukkan pada saya orang beriman mana yang punya cita-cita dilaknat oleh Allah. Jadi jangan sembarangan kalau ada orang-orang di pengajian ngikuti tembak ini, bom ini, tusuk ini, awas neraka jahanam. Jelas ya? Maka ada kaidah yang pertama, pahalanya pun tinggi, tapi resikonya kalau tidak belajar tinggi. Karena itu belajar dengan cara yang benar. Kapan bagian pertama jihad fisik ini diperkenankan oleh syariat yang mendapatkan apresiasi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Contoh konkret sekarang, tentara kita nasional Indonesia, TNI misalnya, dikirim misi PBB ke daerah konflik, jaga perbatasan, dia niatkan untuk berjuang di jalan Allah, wafat syahid. Syahid. Tayyib. Ada misalnya dari Indonesia, dari negara kita nih, ada anjuran, ayo semua berjuang, negara kita sedang darurat, kita keluar tuh. Cuma niat dalam hati kita berjuang karena Allah. Begitu karena Allah kita lakukan berjuang, wafat di pertengahan, dalam suasana itu syahid fi sabilillah. Karena itu saya sarankan deh ya, saya sarankan khususnya pada siap untuk membela negara saat dibutuhkan. Jika Anda hilangkan pelajaran ini, maka Anda akan menyesal di kemudian hari karena roh untuk berjuang akan berkurang. Asal diajarkan dengan cara yang benar. Insya Allah, bom ini, bom itu, bom kulkas, bom panci, bom macam-macam hilang semua. Hilang semua insya Allah. Ya, jelas ya? Nah, status yang pertama ini, insya Allah teman-teman sekalian, ya, kalau benar dikerjakan, insya Allah akan melahirkan pahala yang sangat luar biasa. Apa diantara pahalanya? Fokus baik-baik. Allah sampaikan,
Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kira orang yang wafat berjuang seperti ini sifatnya wafat begitu saja. Tapi saat dia wafat, Allah akan berikan kehidupan yang lebih indah daripada sebelumnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan sebelum wafat, Allah tampakkan suasana alam kuburnya dan kenikmatan yang akan dia dapatkan. Makanya jangan heran orang-orang yang mau wafat begitu tuh sedang jihad itu banyak kisahnya Pak Bu. Antum sekali-kali bacalah kisah-kisah yang dulu-dulu, sirah para sahabat, sirah para tabi'in, sirah orang-orang dulu. Bahkan ada seorang ibu, Bu, itu menyiapkan anaknya semua untuk berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Ya, saat ada tuntutan untuk itu, disiapkan khusus. Bahkan ada dulu seorang ibu yang meminta semua keluarganya berjihad karena kemuliaan itu. Ya, dan saking cintanya dengan Rasulullah, yang pertama dilihat oleh beliau Rasulullah. Dia begitu datang kabar, waduh ibu katanya, ini anakmu tadi wafat syahid di jalan Allah. Rasulullah gimana? Rasulullah. Ibu, ini suami anda wafat jalan Allah. Rasulullah gimana? Hampir semuanya. Jadi wafat dengan syahid ini sebuah kebanggaan. Dan puncaknya melihat figur Rasulullah SAW. Dengan semua janji tadi. Ada seorang ibu yang dikabarkan anaknya, oh ibu anakku sedang berjuang. Saya tanya, sudah syahid belum? Sudah syahid belum? Ini bahkan orang dulu itu mencita-citakan anaknya itu bisa syahid. Jika ada tuntutan untuk bisa mendapatkan itu semua. Makanya belajar dengan benar, tuntutan itu ditempatkan di mana dengan baik. Ya, maka ada orang yang ketika akan wafat, banyak kisahnya yang sahih. Ada yang bidadari surganya kemudian menemani dia saat akan wafat dalam sakaratul maut. Ada, banyak. Dan kisah itu viral sekarang, bahkan di YouTube, di mana-mana, di buku. Itu di kitab dikeluarkan dalam bentuk cerita. Sampai kepada riwayatnya mutawatir. Ya, ada yang berjuang tiba-tiba wafatnya senyum begini. Ada yang saat mau meninggal baca Al-Quran, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam berjuang. Ya, Masya Allah. Jadi banyak yang saking nikmatnya itu, jadi kebiasaannya terbawa. Mau wafat ada yang baca Quran, mau wafat ada yang baca hadis, mau wafat ada yang senyum gitu. Masya Allah. Nggak ada yang bengong kayak antum begini. Tapi sekali lagi ditempatkan dengan cara yang benar. Dan gak usah takut kalau saya sampaikan materi ini. Karena ini ada perbaikan dan kontribusi untuk kehidupan lingkungan kita sekitar dan terutama bangsa negara. Insya Allah saya mencintai negara ini. Saya mencintai bangsa ini. Dan saya punya keinginan kita maju makmur. Dan insya Allah kita hidup damai dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Dengan tetap menjalankan syariat Islam secara sempurna sejauh yang kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, Ustadz, kalau kemudian tuntutan itu tidak ada sekarang, khususnya di tempat kita tinggal ini, apa yang kita lakukan untuk mencapai derajat yang sama dengan itu? Ada amalan yang kedua. Baik. Apa amalan yang kedua itu? Ya, kita buka Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Halaman 207 baris ke-13 sampai 15. Sudah? Awas, fokus. Saya ingin tunjukkan pada Anda, kalau situasi itu tidak ada, jangan bikin rusuh. Jangan bom orang, tembak orang, sebut ini togut, sebut ini kafir, sebut ini itu macam-macam. Sudah, neraka jahanam. Ayo, lihat, fokus, lihat. Kalau situasinya tidak ada, Allah sudah memberikan informasi 15 abad yang lalu. Bahwa aku turunkan, kata Allah, satu amalan yang saat engkau kerjakan nilainya sama dengan orang yang berjuang langsung di medan perang. Statusnya mujahid fi sabilillah. Kalau ia wafat, wafatnya syahid syuhada. Allahu Akbar. Saya bacakan ayatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ada ayatnya? Baik. Jadi ayat ini turun saat banyak orang Islam di masa Nabi, saat sedang tuntutan berjuang di jalan Allah. Dia ada yang nyerang ke Madinah, ada yang nyerang kemana, harus bela diri. Ada yang nolong sahabatnya saat dizalimi, semua berjihad. Karena turun ayat kemuliaan jihad tadi,
Ya, turun, semua pengen keluar berjihad. Ya. Yang paling dahsyat itu ada jaminan Allah begini. Kata Allah, saking nikmatnya orang jihad itu di alam kuburnya, sampai-sampai kalau mampu, ia akan balik kepada yang masih hidup mengatakan, di sini nikmat, kalau bisa cepat nyusul sini. Yang di Ali Imran tadi, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saking nikmatnya. Di semua pengen keluar. Di kalau ada panggilan jihad, langsung keluar. Bahkan ada kisah yang sangat viral pada saat itu, suami itu, Bu, seorang suami sudah berniaga berbulan-bulan. Pulang ke rumahnya malam-malam, begitu datang, sudah disambut oleh istrinya, sudah mandi, sudah makan sama-sama, sedang ngobrol di kamar. Malamnya mau istirahat. Tiba-tiba wanada munadin, lewat seorang penyuruh mengatakan, jahidu fi sabilillah. Sekarang ada waktunya jihad, ada panggilan jihad. Itu langsung pamit, Bu. Ma, panggilan Allah sudah tiba sekarang. Saya mohon izin ya, jihad dulu. Resikonya belum tentu pulang. Saya tanya pada ibu deh, Bapak udah tugas di luar kantor nih, 3 bulan, belum pulang. Terus pulang, ketemu ibu. Udah cium tangan, udah mandi, udah makan, udah segala. Ibu sedang ngobrol nih, tiba-tiba ada panggilan, jihad gitu. Masuk telepon. Terus pamit, Ma, Papa jihad dulu ya. Saya tanya pada ibu, diizinkan atau tidak? Pak, kalau bisa gelombang kedua aja. Coba lihat. Pamit ya, Ma, aku jihad dulu, panggilan Allah sudah tiba, kita bertemu di surga. Yakin betul kita bertemu di surga. Yakin betul dengan memang agama itu harus ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan ya susah. Agama itu keyakinan. Dzalikal kitabu la raib. Jangan kalau ragu ya bukan agama namanya, harus yakin. Yakin itu di hati. Yakin itu di hati, kalau sudah sampai ke hati kekuatannya muncul. Pokoknya semua yang di hati itu keyakinan. Cinta di hati, makanya mesti yakin. Kalau nggak yakin susah. Makanya orang sering mengatakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Catat. Dari mata turun ke hati. Ya. Udah balik sini, balik. Di semua berangkat tuh. Ketika semua berangkat, kosong sebagian tempat. Karena kosong itu, kalau semua nanti syahid, siapa yang meneruskan risalah? Maka turunlah ayat ini. Allah turunkan sebuah amalan yang dengan amalan itu setara dengan jihad dan tidak harus semua ke medan perang. Kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak mesti semua orang beriman terjun ke medan perang semua. Kalau kalian berangkat semua, siapa yang nata kota? Siapa yang bangun, siapa yang belajar, siapa yang makmurkan negeri? Siapa yang bangun negeri? Siapa yang kerja di ini? Siapa yang di situ? Siapa yang bisa makmurkan ini semua? Siapa yang meneruskan risalah keislaman dengan baik? Kata Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din." Aku turunkan sekarang satu amalan yang bisa dikerjakan oleh sebagian kalian yang tidak harus semua berperang. Yang kalau kalian kerjakan amalan ini, maka nilainya setara dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat saat sedang mengerjakannya, syahid syuhada. Semua ahli tafsir memberikan pandangan, ya, terkhusus Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan ayat ini diturunkan untuk menyamakan status amalan ini dengan jihad fi sabilillah di medan perang. Artinya kalaupun ada yang berjihad dan yang lain mengamalkan amalan ini, statusnya syuhada kalau wafat. Mujahid ketika beramal. Kalau tidak ada tuntutan kemudian berjihad dengan perjuangan, maka amalan ini statusnya naik di atas jihad dengan amalan fisik. Ada di atas. Apa amalannya? Kata Allah, liyatafaqahu fid din. Amalannya tafaqquh fid din. Dari kata fikih, menggali, memahami, belajar tentang semua tuntunan yang bisa dipelajari dalam ad-din. Amalannya tafaqquh fid din. Saya pelan-pelan ya. Nanti saya berhenti dulu di sini. Setelah ini nanti kita undang teman-teman yang akan berjuang tafaqquh fid din ini. Nanti saya akan mintakan juga insyaallah wakil ketua MPR untuk hadir bersama kita nanti insyaallah setelah huraian ini untuk memberikan ya sebuah pesan-pesan khususnya pada siswa yang akan tafaqquh fid din ini, dan mudah-mudahan kita doakan mereka pulang kembali menjadi ulama insyaallah ya. Lihat sini.
Amalannya disebut tafaqquh fid din. Bu, Pak, hati-hati Bu, Pak. Ini nilainya sama dengan orang yang berjihad di medan perang. Saat terjadi tuntutan. Apa itu tafaqquh? Tafaqquh berasal dari kata fikih artinya. Dari kata fikih, faqaha. Faqaha bimakna al-fahmu. Paham. Fikih itu artinya paham. Ya, saya ulang. Fikih artinya apa? Paham. Gini, kita belajar ilmu nahwu dan sharaf dulu ya. Di ilmu sharaf, kalau ada kata dasar ditambah ta di depannya, maka di antara fungsi ta itu menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Misal, faqaha ditambah ta di sini. Maka ta-nya ini menunjukkan keseriusan, kesungguhan. Kalau sebelum akhirnya, sebelum huruf akhir ditambah tasydid. Tasydid dari kata syiddah. Ya, secara ilmu bahasa tasydid itu menunjukkan dua huruf yang disatukan. Awwala hamzah waw lam. Ya. Tapi dalam fikih lughah kalau ada kata syiddah ini menunjukkan amalannya tidak mudah. Sehingga butuh motivasi dua kali lipat. Semangat, menunjuk pada semangat. Kembali ke sini. Tafaqquh berasal dari kata fikih artinya paham. Kata Allah, saya turunkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan amalan ini akan setara dengan mujahid fi sabilillah. Kalau wafat kalian akan masuk dalam status syahid. Kalau banyakkan disebut syuhada. Apa amalannya ya Allah? Kalian coba ikuti, kalian coba sertai, kalian coba adakan khusus fokus kegiatan-kegiatan untuk memahami fiddin, semua yang terkait dengan ad-din. Yang dimaksud ad-din dalam Al-Quran al-Islam. Tafsirnya Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi maksudnya pahami semua tuntunan dalam Islam. Ini tafsirnya ad-din al-Islam. Buka Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Jadi kalau tidak ada tuntutan untuk berjuang di medan perang, tidak ada anjuran itu, ulama belum berfatwa, majelis ulama belum memberikan arahan dan sebagainya, maka yang kita cari ini majelis-majelis tafaqquh. Majelis-majelis yang dengan itu mempelajari tuntunan dalam Islam sampai paham. Misal, apa dalam Islam itu? Turunkan lagi pengertian Islam. Yang paling pokok di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Al-Arba'in An-Nawawiyah hadisnya nomor kedua. Ya, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar, "Mal Islamu, apa itu Islam?" Maka dijawab oleh beliau, "Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Syahadatain, tauhid. Yang kedua, wa tuqimas shalah, salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, zakat. Yang keempat, tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji dan atau umrah. Di sebelum kita bahas yang tinggi-tinggi dulu, ini ada yang pokok. Kata Allah, kalau nggak ada tuntutan Anda untuk berjuang di medan perang, maka fokuslah belajar untuk paham agama. Paham keislaman. Jangan tinggi-tinggi dulu, kata Allah. Yang pokok dulu, yang 5. Contoh, syahadat, jangan-jangan baru berucap di lisan saja, tapi ilmunya belum dipelajari. Makanya ketika Allah meminta kita bersyahadat, disertakan dengan ilmu. Buka Quran surah ke-47, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terjemahkan dengan ilmu balaghahnya. Fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu. Kalau diterjemah, maka ketahuilah. Fa'lam itu fi'il amr dari kata alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam. Ya i'lam, cari ilmu. Jadi jangan cukup bersyahadat dengan lisan, cari ilmu untuk menguatkan syahadat kita sehingga kita kuat betul. Paham betul kenapa Tuhan yang mesti Allah, kenapa nggak pilih yang lain, kenapa kita menyembah Allah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka pertama ibadahnya akan terasa nikmat. Yang kedua, kalau orang lain menyoal tentang keislaman kita, khususnya ketuhanan Allah, kita bisa jawab. Lah ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kasih mie instan, pindah. Kasih sarung, pindah. Ya, kasih bantuan sembako, pindah. Ya karena
cuma di lisan. Ya, kalau keluar di lisan, kemudian maaf datang kalimat lisan lain lagi dan belum masuk ke dalam hati, itu bisa pindah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mencintaimu. Asal kamu pindah ke agamaku, pindah. Murtad. Tuh. Kenapa? Karena kurang ilmu. Makanya nggak bisa jawab saat disoal. Kenapa Tuhan kamu Allah? Kenapa nggak bertuhan saja? Kamu nggak bertuhan? Iya. Nggak ada Tuhan? Iya. Berarti kamu setengah Muslim. Ya, tidak bertuhan itu la ilaha. Nggak ada Tuhan. Tinggal tambah illallah. Selesai. Nah, jadi ini bagian pertama. Kedua, coba cek. Maaf ya, saya sudah bersyahadat Ustaz. Saya belajar tauhid, ilmunya disebut tauhid. Masuk sholat. Sholat itu Pak Ibu sekalian, coba cek. Semua kitab-kitab, buku-buku yang mengajarkan kita tentang sholat dan memberikan informasi seputar sholat, pasti tulisan depannya fikih sholat. Cek. Saya belum pernah nemukan ada buku judulnya ilmu sholat. Pasti fikih. Fikih sholat karangan Syekh Fulan. Sifat sholat Nabi SAW karangan Syekh Fulan. Fikih. Kenapa menggunakan kalimat fikih? Ada isyarat kalau mau belajar ibadah tentang sholat sampai paham betul. Jangan sampai berucap tapi nggak ngerti yang diucapkan. Coba, saya sering sampaikan kalimat ini. Jujur sampaikan pada saya. Dan tanamkan pada jiwa Anda. Demi Allah saya katakan. Anda dari ribuan kali ruku dan sujud sampai malam ini, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Ya bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibacakan? Ruku nggak paham. Sujud nggak ngerti. Duduk di antara dua sujud nggak juga paham. Ya bagaimana kita bisa menikmati sholat kita? Dan anehnya dikerjakan itu 5 kali sehari. Subuh nggak paham, zuhur nggak paham, dikasih oleh Allah asar nggak paham juga, dikasih kemudian maghrib nggak paham juga, isya nggak paham, sudah puluhan tahun nggak ngerti juga. Mau sampai kapan Joni? Sampai kapan? Maka kita bikin peta. Cari majlis ilmu, majlis ta'lim yang mengajarkan kita sampai paham, sampai mengerti. Dia bukan sekadar memberikan doktrin, ikuti saya. Kalau nggak ikut sama saya, oh berarti Anda salah keislamannya. Yang dibenarkan oleh Quran itu cari yang memahamkan kita. Karena itu saya sering katakan pada Anda, kalau Anda belajar dengan saya, tidak meningkat wawasan Anda, tidak paham tentang agama, tinggalkan saya. Cari ustadz lain. Itu lebih baik. Makanya kita bikin peta sekarang, ini pengajian mana nih? Ya di depan tinggal Anda. Di sini ada Al-Ihsan, Jannatul Firdaus, Baitur Rahim, Al-Azhar, Al-Ihsan sana lagi. Ya, ada As-Salam terus ke sebelah sana. Ya, ada lagi yang ke Sumarekon macam. Cek jadwalnya mana fikih salat. Gurunya siapa? Ngajarkan apa? Sampai paham atau sekedar informasi? Cari yang sampai memahamkan betul. Begitu Anda dapatkan itu, itulah peluang jihad. Tinggi itu. Makanya buru. Saya aneh antum ini tahu mau meninggal, tapi nyarinya dunia melulu. Ya keluar gelap, pulang gelap. Sepekan tuh masa untuk akhirat tuh nggak ada gitu. Katanya yakin akan meninggal, yakin akan dihisab. Persiapannya apa? Kalau malam ini wafat apa persiapannya? Dan kita kan nggak tahu kapan wafat. Coba sebelum tidur tuh merenung sejenak ya. Kalau saya malam ini wafat, bagaimana status saya di hadapan Allah? Sholat saya dari sekian banyak diterima enggak? Amalan saya berapa yang diterima? Berapa yang ikhlas? Berapa yang sering dibincangkan pada orang? Berapa yang pengen dipuji? Berapa banyak yang ingin dinilai oleh manusia? Dan Anda masih merasa aman dengan hisab yaumul qiyamah. Itu ada anak-anak Anda. Ada cucu. Ada bapak, ada ibu. Apa enggak terbayang satu saat ketika Anda berpisah dan mendengar teriakan anak Anda yang Anda sekarang pangku-pangku? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ibu berpisah dengan anaknya, suami dengan istrinya, anak-anak dengan keponakan dengan temannya. Wa man fil ardi jami'a tsumma yunji. Dia berharap pengen selamat sendiri, sementara ketika dia mau selamat, anaknya teriak, "Papa, panas, Pak, panas." Anda bisa apa saat itu? Anda merasa aman sampai malam ini? Mau sampai kapan gitu? Sampai kapan? Kalau cuma kita lafadzkan kita nggak mengerti. Memang betul sah sholatnya, sah sholat, cukup sampai di situ. Tapi kenikmatannya kosong gitu. Kita pengen ketika sholat tuh ada air mata yang mengalir. Pengen saat sujud ada kepasrahan tertunduk. Pengen saat berdoa ada keindahan dan ketenangan saat memohon. Itu
bagaimana bisa mendapatkan itu kalau nggak mengerti yang kita kemudian dapatkan? Mana akhirat kita? Dan ketika Anda hadir di taklim semacam ini, itu jihad. Jihad. Makanya kalau saya katakan, petakan tuh taklim-taklim sekitaran tempat kita. Jangan semua buat dunia. Sabtu, Ahad, cari. Kan udah diajarkan oleh sahabat Nabi. Ya, Abbas, paman Nabi SAW, itu pebisnis, sukses, pengusaha. Tapi punya waktu-waktu saat weekendnya untuk belajar dengan Nabi. Sampai hafal 200 hadis. Anaknya dibawa, kalau beliau sedang bekerja, anak dititipkan. Sehingga saat Nabi meninggal, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh. Biasakan seperti itu. Kalau wafat antum pas saat mengikuti itu, wafat meninggal, syahid. Masya Allah. Kayaknya ada ulama yang sedang mengajar begini, di antara guru itu ada guru-guru kami itu, sedang mengajar begini, tiba-tiba senyum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Ya. Insya Allah. Ada yang sedang baca Quran di masjid. Antum sekali-kali kalau buka YouTube, carilah orang-orang yang seperti itu supaya bisa menggetarkan hati gitu. Mengingatkan pada kematian itu penting. Cari ulama-ulama saleh. Lihat yang lagi baca Quran, meninggal, lagi sholat, meninggal. Terus tanya pada diri antum, saya meninggalnya saat bagaimana? Itu. Nah, ini dia. Fikih. Jadi kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu. Dan udahlah sekarang jangan cari banyak masalah. Jangan cari banyak keributan, kita mau fokus saja kerjakan kebaikan, belajar dengan baik, kontribusi yang positif, hilangkan hoax, hilangkan kata-kata kotor dan sebagainya. Sudah fokus siapkan akhirat kita. Kata Nabi, ini kalimat ini penting sekali. Sayaghlibu 'ala dunya Luqa ibn Luqa. Nanti akan tiba orang-orang yang berusaha menguasai dunia kalangan Luqa bin Luqa. Luqa bin Luqa ini orang yang tidak kenal kebaikan. Dia orientasinya buruk aja gitu. Dunia buruk dan sebagainya. Maka yang paling baik diantara itu, kata Nabi, adalah orang tua yang menyiapkan anak-anaknya konsisten dalam kemuliaan. Fokus rawat jadi anak baik. Rawat jadi anak mulia. Jadi kalau bukan Anda yang penghafal Quran, anaknya yang hafal. Kalau bukan Anda yang hafal hadis, anaknya investasikan. Kalau sudah seperti itu, semuanya akan baik. Jadi kalau anak Anda baik, kan ke depan itu generasi yang akan berkontribusi pada negara, pada lingkungan, itu anak-anak kita, bukan kita sekarang. Jadi kalau kita siapkan semuanya baik sekarang, mereka akan jadi anak baik kemudian hari. Dan panennya saat akhirat nanti. Karena kita nggak akan tahu saat kapan mereka kembali kepada Allah. Panennya akhirat. Akhirat. Jadi kalau orientasi begini enak hidup kita tuh, enak gitu. Fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Berapa banyak orang umrah tapi nggak ngerti yang dilakukan. Putar Ka'bah, sayang. Ada yang jual kebun, jual tanah, jual macam-macam sampai di sana ibadahnya nggak sempurna. Ada yang tawaf bawa handphone, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sa'inya live, kelihatan di sana, di aku lagi lari-lari kecil nih. Oh, tuh, ya, saya kira kamu maraton. Jalan. Tuh, sayang gitu, sayang. Ini fikih. Jadi kalau tidak ditemukan amalan yang pertama tadi, maka penuhi majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu itu pun yang memahamkan kita tentang syariat. Nah, kalau ada yang seperti ini statusnya, mujahid fi sabilillah. Jadi bukan majlis yang menghilangkan keimanan atau ilmu, ketawa-ketawa nggak jelas, ya kan? Atau nggak ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Terakhir, ini baru setengah, kata Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang yang belajar ini bukan sekedar datang, tapi dia memahami, mencatat, mengingat, dan dari pelajaran itu di-share lagi kepada anggota keluarganya yang tidak ikut belajar. Ini isyarat dari Al-Quran, tidak semua yang tafaqquh fid din sekeluarga ikut semua. Kayak antum sekarang, mungkin suami ikut, istri tidak. Ya kan? Anak ikut, orang tua tidak. Orang tua ikut, anak tidak. Jangan soleh sendirian, karena antum tuh ada keluarga yang lain. Masa cuma ente aja yang ke surga, anak mau dibawa kemana? Istri gimana? Keluarga, kerabat bagaimana? Tetangga bagaimana? Ya, makanya kata Al-Quran, serius belajarnya, catat. Gak paham, tanyakan. Cek lagi. Sekarang ada YouTube, enak bisa dilihat, dibolak-balik, gitu kan? Ya, kaji lagi, pahami lagi, itu caranya. Jadi kalau kita belajarnya demikian, itu Masya Allah, tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, nanti doakan saya insya Allah dalam waktu dekat ini lagi cetak beberapa buku dan mushaf. Nanti kalau rezeki masih ada, saya mau cetak buku tulis, catatan penuntut ilmu. Nanti saya bagi deh, ya bagi supaya antum mencatat.
Antum mencatat ya. Nanti apa yang nggak ada bilang sama saya. Pulpen kurang, nanti saya cari pulpen. Ya. Makanan nggak ada, cari sendiri. Ya. Banyak di luar. Ya. Nah, itu yang itu tuh kita nanti perbanyak tuh ya, insyaallah. Baik, jadi mana pinjam. Jazakallah khair. Nah, ini ya. Nanti di sini ada buku catatan penuntut ilmu. Insyaallah nanti kita perbanyak lagi. Ini nanti ada catatan bagaimana belajar secara singkat, dalamnya ada catatan kosong. Nah, ibu jangan campur-campur ya. Utang, kredit, arisan yang ada di sini ya. Nah, ini untuk belajar aja dan jangan disobek supaya ada catatan. Nanti dia bersaksi di hadapan Allah dari kiamat. Ya, tapi tidak harus dibawa ke kuburan. Ya, kalau saya meninggal sertakan catatan ini di dalam kubur. Kalau tanya malaikat, man rabbuka, lengkap di sini. Paham ya? Baik, siap insyaallah? Nah, belajarnya mesti begitu. Dan biasakan fokus pada pelajaran. Jangan sibukkan dengan yang lain yang mengurangi pahala kita. Makanya saya tidak mengajarkan celaan, saya ngajarkan. Jangan sampai masuk majelis ilmu pandai mencela. Ini belum apa-apa baru keluar udah nyela orang. Atau nyela orang lain lagi yang belajar di majelis ilmu yang lain. Gak apa-apa, hormatin teman-teman yang lain. Mungkin ada ustadz lain yang mengajarkan cocok, kita hormati. Ya, dan kita sayangi, kita doakan mereka. Jelas ya? Ya, kalaupun ada yang mencela mungkin belum tahu. Mau kemana? Ta'lim, jihad sama siapa? Ustadz Adi, Ustadz bid'ah tuh. Ya nggak apa-apalah gitu. Ya belajar dulu. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, itu cuman perbedaannya, kalau yang meninggal di medan perang, maka dia dikuburkan dengan pakaian seluruhnya. Tapi kalau meninggal di majelis ilmu seperti ini, tetap dia dimandikan, disolatkan, dikenakan dengan kain kafannya. Hanya statusnya di hadapan Allah serupa dengan mujahid yang tadi. Jelas ya? Bahkan kalau statusnya naik menjadi alim, ulama, pengajar, maka naik status dia jadi pewaris para nabi. Berdasarkan hadis dari Ibnu Majah, nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara, walakinnahum awrathul ilma fahadduhu bihadin wafir. Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, uang, harta, tapi mewariskan ilmu. Kalau Anda temukan ulama-ulama pakar ilmu itu, cepat Anda ikat mereka, maksudnya tempel mereka, kalau perlu gigit dengan geraham. Nah, ini bahasa balago, jangan datang pada ulama gigit. Bukan. Bukan. Maksudnya seperti Anda genggam dengan geraham, pegang kuat, ada taklimnya kejar, kosongkan waktu, ikut, jangan ketinggalan bagian-bagiannya, itu maksudnya. Ya, makanya penting belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, pewaris Nabi itu luar biasa naik derajatnya. Maka siapkan dari sekarang ya. Siapkan. Nah, ada bagian yang selanjutnya, dia syahid akhirat, tapi tidak disebut syahid dunia. Jadi kalau meninggal ini orang nggak menyebut syahid, meninggal aja. Tapi ternyata status syahid. Statusnya syahid di sisi Allah. Dan saat nanti dia wafat, dihisab di hari kiamat, berpeluang ditempatkan dengan para nabi. Ini setidaknya ada 4 golongan lewat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditambah dengan yang satu tadi jadi 5. Asy-syuhada'u khamsatun. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para syuhada itu ada 5 golongan. Tingkat yang paling tinggi yang syahid di jalan Allah yang tadi saya terangkan. Plus nanti tambahan spesifiknya dengan yang haji. Yang haji kalau benar hajinya, kemudian dikuburkan dengan pakaiannya, ihramnya, dan dia akan dibangkitkan dengan kalimat talbiyah. Begitu bangkit, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik, bangkit. Tapi ada 4 golongan lain kata Nabi, yang jika dia kemudian wafat masuk dalam kategori syuhada akhirat, walaupun di dunia tidak familiar, tidak viral disebut kan syuhada. Apa yang keempat itu? Ya, 1 al-mat'unu, 2 al-mabtunu, yang ketiga al-ghariqu, yang keempat sahibul hadmi. Apa arti dan terjemahan dari keempat ini? Kita akan lihat di pertemuan yang berikutnya insyaallah.